Banyak dari kita sudah mengetahui siapa itu Dajjal. Pasti kita sudah tahu kan, Dajjal adalah salah satu tanda-tanda hari kiamat. Dajjal adalah orang pendusta yang diberikan sesuatu yang sangat luar biasa oleh Allah, yang bisa menjerumuskan manusia ke jalan yang sesat pada suatu hari nanti menjelang hari kiamat. Lalu apakah kamu mengetahui asal-usul dari Dajjal? Konon, sebelum sampai di Pulau Bermuda atau tinggal di daerah segitiga Bermuda ini, Dajjal dahulunya tinggal di sebuah pulau di Laut Yaman. Awalnya dia lahir di sebuah keluarga penyembah berhala di zaman setelah Sambi Nuh. Ia dilahirkan di daerah sekitar Palestina, di dekat daerah Sodom dan Gomorrah, dalam keadaan cacat di matanya. Sejak kecil si anak ini suka menyusahkan orang tuanya. Tidur selama sekitar 4 tahun lamanya dan tidak bisa berjalan. Suatu hari, di tengah lelapnya tidur, si anak terbangun dan mendatangi berhala sesembahan kedua orang tuanya dan tidur lagi di pangkuan berhala itu. Saat itulah orang tuanya mengumumkan kalau anaknya itu merupakan anak Tuhan. Orang-orang yang sebelumnya mendengar bahwa anaknya tidak bisa berjalan spontan menertawakannya. Oleh banyak orang, si orang tua dilaporkan ke hakim dan diputuskan keduanya harus berpisah dengan anaknya. Anaknya ditahan di pengadilan atau istana, sedangkan orang tua di bagian lain penjara. Namun, saat terjadi azab kepada penduduk Sodom dan Gomorrah, anak ini diselamatkan oleh malaikat Jibril ke sebuah pulau yang tidak berpenghuni di Laut Yaman. Jarak Laut Yaman ini membutuhkan perjalanan yang panjang dan sangat lama. Jika ingin ke pulau tersebut harus melewati terjangan ombak yang dahsyat, dan jika tidak hati-hati maka akan tenggelam. Selama di pulau itu, Jibril menugaskan seekor binatang yang badannya dipenuhi bulu lebat untuk merawat dan membantu si manusia cacat tersebut. Singkat cerita, ketika ia sudah semakin besar, ia memutuskan untuk keluar dari pulau itu dan mengembara kemana saja. Sampai suatu ketika ia bertemu dengan Nabi Ibrahim, Musa, dan Nabi Isa. Dalam pertemuannya dengan Nabi Musa, ia awalnya menjadi pengikutnya. Namun di balik pertemuan itu, ia memiliki maksud jahat. Karena kekagumannya pada Nabi Musa, ia menggunakan nama Musa. Namun untuk membedakan ia dengan Musa dari Mesir, maka ia memakai nama Musa Samiri alias Musa dari Samirah, tempat lahirnya sewaktu ia masih di Palestina. Karena perbuatannya mengajak Bani Israel membuat patung anak sapi, maka Nabi Musa mengusir Samiri. Lalu kemana perginya Samiri atau Dajjal ini setelah diusir Nabi Musa? Muhammad Isa Daud menyebutkan, sejak diusir itu Samiri mengembara lagi ke berbagai tempat. Ia terus belajar mengenai sikap umat manusia dan mencari celah untuk menjerumuskannya. Dan beberapa saat sebelum kelahiran Rasulullah SAW, Dajjal kembali ke pulau tempat ia dibesarkan oleh seekor makhluk berbulu tebal tersebut. Saat tiba di sana oleh makhluk tersebut, Dajjal disuruh berjalan ke bagian dalam gua. Saat membelakangi dinding gua itulah, Dajjal kemudian terpasung. Makhluk tersebut menyatakan ikatan itu hanya akan bisa lepas saat waktunya telah tiba. Dalam penuturan Isa Daud, Dajjal terpasung selama lebih kurang dari 63 tahun, sama dengan usia Rasulullah SAW. Setelah bebas, Dajjal kembali mengembara. Puncaknya ia pergi ke segitiga Bermuda dan akhirnya bertemu dengan setan. Ia sangat diagungkan oleh setan, dan keduanya membuat perjanjian bersama untuk menghancurkan umat manusia dan memalingkannya dari menyembah Allah. Berdasarkan keterangan Muhammad Isa Daud, hingga hari ini Dajjal masih hidup. Kendati usianya sudah lebih dari 4000 tahun, tetapi fisiknya masih tetap muda dan tidak ada lagi yang bisa menandingi kekuatannya hingga turunnya Isa Al-Masih putra Maryam yang akan membunuhnya. Panjangnya usia Dajjal ini karena ia merupakan salah satu dari 3 orang yang muntazar atau dipanjangkan umurnya, yakni setan, Nabi Isa alaihissalam, dan Dajjal. Dan hanya Nabi Isa yang mampu mengalahkan dan membunuh Dajjal. Pada waktu menjelang kiamat nanti,
terjadilah masa-masa sulit yang sudah kacau. Dajjal akan datang menawarkan segala kenikmatan dunia kepadamu dengan syarat menjadikannya sebagai Tuhanmu. Gimana nanti mau terhindar dari ujian Dajjal jika sekarang pun kita selalu kalah menghadapi godaan nafsu? Dengan ujian remeh seperti itu saja kita tidak bisa melewatinya. Gimana pula dengan nanti godaan dari Dajjal yang bisa memberikan semua kesenangan yang kamu inginkan, di mana kesenangan tersebut sulit didapatkan di masa-masa sulit nanti.